Lah kowe kan ngene kon Jumat bengi. Cuma bengi berarti malam Setu. Ora Jumat bengi yo ora yo semua. Ki Jumat bengi ki malam ki ngene. Lah nek malam Setu yo Cuma bengi. Setu kan nek sing kok sesuk kan kita semua kan. Betul diangkat-angkat. Nah tulisannya berdering niku diangkat. Oh. Tapi nak memanggil niku mboten diangkat. Heeh. Ya kesulitan. Nak janjiane Jumat bengi ya berarti malam Setu. Nah niki kan malam Jumat. Orang Jumat malam Jumat Nggih. malam Jumat jangan Biar yang diulangi mulai ya. Niku mumpun kula catet alamatnya. Mungkin di kardusnya dikirim mereka. Sumatera Selatan. Ya ini niku. Ini kemungkinan mereka berada di perang ancaman multiverse lagi seperti di What If Season 1. Ini sih kita lihat di sini akhirnya ya urung ono jadi mungkin karakter ini akan dipakai mereka sama hero-hero dari berbagai multiverse sama dengan Strange Supreme. Dan tadi scene di akhir itu merupakan akhir episode ya, di mana perang multiverse mungkin akan terjadi lagi, dan itu adalah kaitan puncaknya dari What If season kedua. Kali ini What If season kedua ini mungkin kita mendapatkan episode What If Happy Hogan Save the Christmas. Di sini Happy Hogan bersama dengan Chef Tulis kedua merancang atau melancarkan jalan mafia untuk hal gitu, dan pasti ini dipaskan dengan tanggal 25 Desember ya teman-teman ya. Setelah juga Iron Man dengan lengkap dengan kostumnya, serta lambang A atau Avengers Award lengkap dengan hadiah-hadiah gitu. Dan next di akhir kembali kita lihat Avengers ya, ada di sini ini Steve Rogers itu secara kenal itu pakaian kostumnya agak berbeda ya teman-teman di malam Natal itu. Dan akhirnya trailer What If season kedua ini pun berakhir. Aku excited banget ya teman-teman ya. Pokoknya pantengin terus channel YouTube Jelas Live untuk berita episode pastinya setiap hari nanti. oh delongkas ada nih Dan aku senang banget nih perkenalan karakter baru MCU suku India. Kemarin kita sudah Echo suku India representasi suku Shakti. Dan akhirnya kita mendapatkan original karakter MCU Kapolri representasi suku Indian suku Mohawk. dia Mas Aan Video yang ini ya, aku sudah jelasin dan introduce tentang karakter Kapolri ini original. Mas Aan ngene iki urung diangkat lah. Ya diangkat apa urung? Nah, memanggil dan saya memanggil ya dereng. Urung. Urung lah. Ulangi mulai nggih. Nek diangkat ke sing jawab nek bahasa Indonesia kok iso kok. Nggih larene. Nggih. Sama pun tidak. Kulo gedang Bang. mantune Ton Tami. Pun kami. Denger ta? Oh, kampung kene lek Lebiri. Lebiri. Nggih. Terus apa Mas? Banyak laris, banyak yang ada. Ada orang mau nyambung itu 2000 ngasih 2000 biasanya gitu. Laris. Biasanya 1 kali 24 jam. 2000 sampai malam biasanya kalau di kampung sampai jam 12.
apa? Hah? Apa nek keluntung Oh, ngono? tidak terjawab niku. Pencet malih. Lihat mulai nanti telepon ya. Pencet malih ngertos betul. Siki. Lah sing niku. Paling ya. Malam apa Jumat malam jadi ngisi. Nah, Ya nyanyi. Malam. telepon. Malam Jumat biasa saniki jajan lagi hari ini tuh. Iki ini paling lagi tahlilan apa? Tahlilan tuh. Apa ngaji ke apa? Kirim dulu. Oke. Jam Ya bener kok mah. Ya tapi yo Dembo, jenenge ra ngerti ra kenal. Diangkat udah. Assalamualaikum. Oh diangkat. Nah niku. Mas. Waalaikumsalam. Gimana to Nggih, ya ngomong? kowe. Kowe. Aku. Ono Oh nggih ono nggih. informasi. Assalamualaikum. Piye informasinya? Nggih niki. Aku niki nek kan. Nggih. Niki lagi dipersiapke pengiriman baju, HP sama uang. Kalih Iya. Ibu Ela niki Ibuke monggo niki lare tak badhe ngomong-ngomong. Tangan Nggih. Santai. Nantang lebet betul apa? Lebet apa to mriku ngomong Lebet terus klambine napa mawon. Duduke mboten. Kowe itu ke kono, kene. Nggih. Tapi mah. Nek deklo iki le. Nggih 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 nggih. Kabar opo? Niki Pak Yai kula ajeng ngirimi lare kula jahit HP kalih napa yatra 1.100 HP-ne setunggal nggih regine 1,5 juta napa pinten 1,15 1,5 siji setengah lah kalih napa niki bajune sandangan barang niki nah Sing penting sampai lah. Sampai sini. Yang penting sampai ya. Mau balik. Oh. Saya. Nganu apa kuwi sini? Kowe ning kono ning sawah terus. Hit. Aku ning kene yo ning alune kiai ini. Ning peraturannya bolak-balik. Ganti-ganti ini, ganti-ganti. Oh. Dan duwe sapi. Duwe sapi pura. Orang di sapi tapi sapi. Jalan sapi lewat. Lagi Biasa sapi lewat. iki apa? Anu kirim lagi Mas Aan agak ribut. Engko dianoke Mas Aan, dianoke Mas Aan yo. Gak ribut ki wonge. Terus Ya. Lah iki kowe apa anu bar perjanjianan. Sebentar boleh. Jam maghrib. Oh. Jam maghrib. Oh, bar mari mau perjanjiane. Iki kan tak kirimi HP karo duit karo sandangan ke salin lah orang kirimi kapan anu masaan Besok pagi enggak apa-apa deh. Besok pagi tak kirim. oh Ini kan dimasukin kardus. iya ini kok sesuk dikirim ke Mas Aan 3 harian paling. 3 harian. tolong dino ya kayak tekan kono tolong dino ayo dari Senin Pak Yai ya kowe kan di nggone kamar dhewe ngono ta di kamar nang kono ya hati-hati ya tinggahake yo Cite tinggahake HP-ne tinggahake Lah ngomongnya cepat kan. Uturin. Mau jamaah, arep jamaah. oh Wis yo. kowe iki arep jamaah Arep jamaah. engko anu ya
Tibalnya kok ngomong anu ya masakan ya. Ya. Wis jamaah kok. Kok dilongkas wis ya wis jamaah sik kok. Meneh. Ya. Ya kok anu meneh ya. Ngebelne omongan neh ya masakan urung kok. Arab dari kotip bagian pura anak kebagian ya wis. Piye? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kok delok aku jamaah kok lek anu meneh. Urung anu padha masakan kok, masakan kan ngomong mbek Pak Yai bareng, kok Pak Yai kon metuki masakan. Ya. Wis jamaah sing berjamaah anu lah ya. Yo. Yo. Rahmat. Lah. Kayak sembahyang ono sembahyang kan kayak kayak kiai ini kayak. Sembahyang. Pateni. Cepatane piye iki le matane? Ki wis. Bagi semua Transformer, baik itu Autobots maupun Decepticon yang jahat di planet mereka, yaitu planet Cybertron. Peradaban mereka terus berkembang dan maju hingga Megatron berkhianat dan Transformer pun meletus, membuat Cybertron berhenti dan Allspark menghilang di galaksi dan berakhir di planet yang tidak diketahui. Pencarian pun terus dilakukan, melibatkan Optimus Prime, pemimpin Autobots yang berniat untuk menggunakan Allspark untuk mengembalikan Cybertron. Sementara Megatron justru berniat untuk menggunakan Allspark untuk menguasai semesta. Pencarian akhirnya membawa mereka menuju ke bumi. Ribuan tahun kemudian, pasukan tentara Amerika kembali ke pangkalan militer mereka setelah melaksanakan tugas dan melakukan rutinitas seperti biasa. Kapten William Lennox menghubungi istrinya dan menyapa bayi perempuannya yang belum pernah dia temui langsung. Sementara petugas jaga di perbatasan melaporkan sebuah helikopter dari jarak 15 mil muncul di radar dan memasuki wilayah pangkalan Amerika Serikat. Setelah dideteksi, rupanya helikopter tersebut tercatat sudah hancur 3 bulan sebelumnya setelah terkena tembakan dan terjatuh di Afghanistan. Beberapa saat kemudian, heli tersebut pun mendarat di pangkalan. Komandan militer pangkalan akhirnya memerintahkan untuk mematikan mesin dan tidak disangka ternyata helikopter tersebut malah berubah menjadi sebuah robot canggih raksasa yang bernama Blackout dan menyerang pangkalan tersebut. Blackout ini adalah salah satu dari Decepticons yang mengeluarkan sebuah radiasi untuk membuat semua saluran komunikasi terblokir. Setelah menghancurkan pangkalan militer, Blackout lalu menggunakan mainframe pangkalan untuk mengunduh semua data-data rahasia milik negara yang kemudian disadari oleh Kapten Lennox dan memerintahkan anak buahnya untuk memotong kabel catuan yang terhubung ke mainframe internet untuk mencegah upaya Blackout meretas data rahasia mereka. Secara membabi buta, Blackout lalu menghancurkan pangkalan militer tersebut dan menyadari sejumlah prajurit berhasil kabur. Blackout lalu melepaskan robot yang mirip dengan Kalajengking yang disebut dengan Scorponok untuk mengejar mereka. A+ menyediakan bahan bangunan berkualitas untuk tempat yang Anda sebut rumah. Di Amerika, seorang mahasiswa yang bernama Sam Witwicky sedang melakukan uji presentasi dengan menceritakan kisah tentang kakek buyutnya yang merupakan penjelajah yang sangat terkenal yang bernama Kapten Archibald Witwicky. Dia adalah seorang penjelajah terkenal di abad ke-19 yang mencoba untuk mencapai lautan Arktik. Archibald Witwicky malah menjadi gila setelah mengklaim telah menemukan sebuah robot raksasa yang mendukung di es Arktik. Rupanya uji presentasi tersebut dimanfaatkan oleh Sam Witwicky untuk penjualan semua benda-benda peninggalan kakek buyutnya yang juga dia jual di eBay, dan ini membuat dosennya kesal hingga tidak meluluskannya. Beruntung Sam Witwicky berhasil membujuk dosennya untuk memberinya nilai A hingga dia akhirnya bisa membuktikan kepada ayahnya yang bernama Ron Witwicky agar bisa menghadiahkannya mobil baru. Is my grandfather's glasses?
I'd say a solid B-. Awalnya, Ron menggoda Sam dengan mengemudikan mobil yang menuju ke dealer Porsche. Namun rupanya dia malah membawa Sam ke agen penjualan mobil bekas Bolivia, di mana Boy Bolivia, sang pemilik showroom, menawarkannya mobil bekas terbaik yang bisa dia miliki. Diskusi saling tawar-menawar, satu unit Camaro kuning lusuh tidak berawak melaju dan memarkir miliknya di parkiran mobil bekas yang hendak dijual. Sam Witwicky sendiri tidak suka dengan pilihan ayahnya sampai dia akhirnya melihat Camaro tersebut. Sam dan ayahnya berniat untuk membeli Camaro tersebut seharga $4.000. Namun Bobby yang sebelumnya bingung dari mana datangnya si Camaro ini malah meminta harga yang lebih tinggi. Pintu Camaro tersebut terbuka secara tiba-tiba dan merusuk mobil yang berada di sampingnya, membuat Bobby mencoba menunjukkan mobil lain kepada mereka sesuai dengan harga yang diminta. Tiba-tiba gelombang ultrasonik dari Camaro tersebut malah membuat semua mobil di showroom Bobby mengalami kerusakan. Hingga akhirnya Bobby pun bersedia menerima tawaran Ron untuk mobil Camaro kuning lusuh tersebut dengan harga $4.000 seperti yang dia minta. Di Pentagon, Menteri Pertahanan John Keller berbicara dengan tim analis komputer dan ilmuwan yang mereka kumpulkan untuk mencoba menelusuri siapa yang bertanggung jawab terhadap penyerangan pangkalan militer mereka di Qatar. Mereka hanya punya satu petunjuk, yaitu sinyal gelombang suara yang berhasil terekam ketika pelaku menyadap dan mengunduh informasi dari jaringan komputer pemerintah Amerika. Sementara itu, sesampainya di rumah, Sam Witwicky lalu memeriksa beberapa penawaran barang jualan online-nya di eBay, yaitu sebuah kacamata dengan lensanya yang sudah retak peninggalan kakek buyutnya. Sayang, tidak satupun penawaran datang untuk barang tersebut. Setelah itu, Sam bersama dengan temannya Miles menuju ke pesta dan bertemu dengan gadis yang dia sukai yang bernama Michaela Banks. Namun Michaela datang bersama pacarnya yang berotot dan jauh lebih cool daripada Sam. Ketika Michaela hendak pulang bersama pacarnya, Michaela meminta agar dia diizinkan untuk mengendarai mobil mewah milik pacarnya tersebut. Namun ternyata si pacar ini menolak karena takut mobilnya lecet. Karena kesal, Michaela akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Melihat kesempatan emas tersebut, Sam Witwicky akhirnya memutuskan untuk menurunkan sohibnya Miles dan langsung menghampiri Michaela dengan mobilnya dan mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, mobil Sam malah mogok dan radio di mobil tersebut malah terputar sendiri. Michaela yang paham dengan mobil malah memutuskan untuk mengecek mesin mobil tersebut dan terkesan melihat mesin yang dimiliki oleh mobil milik Sam. Meskipun dari tampakan luarnya kelihatan sangat lusuh. Karena merasa terganggu dengan bacotan Sam yang terus-terusan membanding-bandingkan dirinya dengan laki-laki lain yang disukai oleh Michaela, Michaela akhirnya memutuskan untuk cabut meninggalkan Sam dengan mobil mogoknya. Tidak disangka ternyata mobil tersebut kembali beroperasi dan bergegas menemui Michaela lalu mengantarnya pulang. Wow, nice headers. It's weird, I just wouldn't pay you for mechanical. Di Air Force One, di pesawat kepresidenan Amerika Serikat, terdapat sebuah robot kecil yang berhasil menyusup dan mengakses mainframe komputer lalu memulai pengunduhan besar-besaran dengan fokus kepada data tentang Archibald Witwicky dan data mengenai proyek super rahasia pemerintah Amerika yang disebut dengan Sector 7 yang mencari tahu segala hal tentang Allspark dan proyek